Ketika usia 4 bulan supaya anaknya menjadi gendut karena takut kebutuhan ASI anak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Hari ini kita akan membahas informasi seputar empati pada anak. Nah, beberapa ibu-ibu ada yang memberikan empati terlalu dini yang menyebabkan permasalahan pada anak. Nah, ada yang memberikan makanan ketika usia 4 bulan supaya anaknya menjadi gendut karena takut kebutuhan ASI anak kurang. Nah, hal ini akan menyebabkan pencernaan anak terganggu dan menyebabkan masalah yang serius. Nah, kenapa empati ini diberikan pada usia 6 bulan? Jadi yang pertama, memang karena nutrisi ASI tidak mencukupi kebutuhan bayi saat usia ini. Kemudian yang kedua, sistem pencernaan bayi sudah lebih matang dan dia siap untuk menerima karbohidrat, protein, dan lemak yang molekulnya sudah lebih besar. Untuk itu, pemberian empati sebelum usia 6 bulan ini tidak baik karena sistem pencernaan bayi belum bekerja optimal. Kemudian yang ketiga, ginjal sudah membuang produk sisa. Jadi kalau misal ada asupan protein yang berlebih, biasanya ada nitrogen yang berlebih juga. Nah, itu akan dikeluarkan oleh ginjal. Nah, kalau misal sebelum usia 6 bulan sudah diberikan makanan tambahan, maka akan memperberat kerja ginjal juga dan akan menimbulkan masalah baru pada anak. Kemudian yang terakhir adalah sistem saraf dan otot anak sudah bekerja lebih optimal. Jadi ketika anak usia 6 bulan, lehernya udah mulai tegak, dia udah mulai bisa duduk sehingga dia bisa siap untuk makan. Kemudian syaraf-syaraf yang ada di lidahnya dia siap untuk menerima berbagai rasa dan tekstur dari makanan. Kemudian kita bisa menilai anak siap makan dari tanda-tanda yang diberikan oleh anak. Jadi, tanda kesiapan anak yang pertama adalah kepala sudah tegak. Yang kedua, anak sudah menunjukkan ketertarikan terhadap makan. Jadi, kalau misal orang tuanya lagi makan, dia seperti mengecap-ngecap atau meraih makanan itu. Kemudian, yang ketiga adalah refleks muntah yang berkurang. Jadi, perlu diketahui juga oleh orang tua, refleks muntah anak ini awalnya ada di depan ketika bayi. Nah, kalau misal dia sudah anak-anak atau sudah dewasa seperti kita, refleks muntah ada di belakang. Jadi, kalau misal kita memasukkan makanan yang terlalu dalam sampai ke tenggorokan, biasanya kan kita ada refleks muntah. Nah, kalau bayi refleks muntahnya ada di depan, maka dari itu biasanya dia memasukkan tangannya ke mulut. Nah, ini yang sering disalahkan sama orang tua kalau anaknya nggak boleh memasukkan tangan ke mulut. Nah, padahal ini penting supaya refleks muntah yang ada di depan terdorong ke belakang sehingga ketika diberikan empati dia tidak akan muntah. Lalu yang sering ditanyakan orang tua ketika anaknya mulai empati ini adalah apa sih yang harus diberikan kepada anak pertama kali? Nah, yang harus diberikan sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah bubur susu terfortifikasi dan bertahap pemberiannya sesuai dengan usia. Kemudian mengenai tekstur yang diberikan seperti apa, terus frekuensinya berapa kali dan banyaknya seperti apa, itu juga menyesuaikan usia anak. Jadi misal ketika anak usia 6-8 bulan, biasanya baru awal-awal dia akan diperkenalkan 1-2 sendok, kemudian naik secara bertahap sampai setengah gelas atau sekitar 125 cc. Kemudian ditambah makanan cemilan 1-2 kali plus ditambah dengan ASI. Jadi empati ini bukan makanan pengganti ASI tapi pendamping. Jadi ASInya masih bisa diberikan. Kemudian untuk teksturnya juga kalau usia 6-8 bulan ini yang masih diberikan adalah bubur. Kemudian ketika usia 8-11 bulan teksturnya udah mulai naik, jadi bisa diberikan makanan tim atau daging yang dicincang atau makanan saring. Ini bisa diberikan kurang lebih sekitar 125 cc atau bisa naik bertahap sampai 250 cc. Pemberiannya sama 3 kali disertai dengan makanan cemilan plus ASI. Kemudian ketika anak berusia 12 bulan ke atas, dia sudah siap untuk menerima makanan keluarga. Jadi semua makanan yang dimakan oleh keluarga boleh dimakan anak, asalkan makanannya sehat dan bukan junk food. Kemudian untuk frekuensinya sama 3 kali dengan tambahan cemilan 2 kali plus ASI.
Kemudian untuk satu porsinya sekitar 250 cc, boleh ditambah sesuai dengan kemauan atau kebutuhan anak. Kemudian saat kita memberikan empati harus ada aturan-aturan yang kita berikan. Yang pertama, jangan memaksa anak ketika makan. Jadi buat suasana yang menyenangkan sehingga anak tidak takut ketika diberi makan dan tidak sampai melakukan GTM nantinya. Kemudian yang kedua adalah jangan mendistraksi anak ketika makan. Nah, biasanya ibu-ibu kalau misal anaknya makan kan supaya lebih mudah, jadi sambil digendong, dikeliling komplek, atau sambil diberikan gadget di depan supaya anak nurut gitu. Nah, ini justru akan menyebabkan masalah baru seperti GTM pada anak nantinya. Jadi anak tidak mau makan karena kebutuhan, tapi karena dia ingin nonton film atau jalan-jalan. Nah, jadi biasakan kalau misal memberikan empati, anak duduk dan kalau bisa makan bersama keluarga. Kemudian yang ketiga adalah batasi waktu makan. Jadi waktu makan ini anak harus 30 menit sudah selesai. Baik habis maupun tidak habis 30 menit sudah selesai. Kemudian yang keempat, atur rutinitas jadwal makan anak supaya anak terbiasa dengan pola ini. Jadi kalau misal pagi dia makan jam 7, kemudian 2 jam setelahnya minum ASI, 2 jam setelahnya kemudian makanan cemilan, nanti jam 1 dia makan siang. Nah, dibuat polanya yang teratur setiap hari supaya anak tahu di jam-jam ini dia waktunya makan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jangan telat memberikan tekstur makan. Nah, biasanya orang tua kalau misal sudah diberikan bubur anaknya, terus ketika diberikan makanan kasar kan pasti ada rewel kepada anak. Nah, jangan dibiarkan anak ke tekstur bubur terus karena nanti akan mempengaruhi oromotor di sekitar mulut. Kalau misal mempengaruhi oromotornya akan mempengaruhi kesiapan dia berbicara nanti. Bisa saja nanti berbicaranya telat karena pengaruh dari kenaikan tekstur yang telat ini. Kemudian yang terakhir adalah kombinasikan variasi makanan dengan menu 4 bintang. Jadi yang pertama adalah penuhi kebutuhan karbohidratnya, bisa dari nasi atau tepung atau roti atau jagung, sekiranya yang bahannya mudah didapatkan oleh ibu. Kemudian yang kedua adalah sumber protein, bisa didapatkan dari hewani ataupun nabati. Kemudian yang ketiga adalah sumber lemak yang bisa didapatkan dari minyak atau margarin ataupun santan. Kemudian yang terakhir adalah zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral yang bisa didapatkan dari buah dan juga sayur. Nah, pemberian empati ini jika dilakukan sebelum usia 6 bulan akan menimbulkan suatu masalah pada sistem pencernaannya. Nah, jika diberikan lebih pun akan menyebabkan masalah juga, yaitu gagal tumbuh pada anak. Jadi sebaiknya berikan empati sesuai dengan usia anak, yaitu usia 6 bulan. Nah, itu saja informasi seputar empati. Jika Sweet Mom di sini ada yang masih ditanyakan seputar empati, boleh menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.